reproduksi pada manusia. Oke, untuk minggu yang lalu sudah dibicarakan dengan Bu Indah, sudah dibahas tentang organ-organ reproduksi pada pria dan pada wanita. Untuk saat ini kita akan membicarakan tentang pembelahan, fertilitas, dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Oke. Di sini tentang pembelahan sel itu terbagi atas dua, yaitu ada pembelahan mitosis dan meiosis. Kita lihat bedanya di mana. Kita lihat dulu dari gambar ini seperti ini. Pembelahan secara mitosis yang dari 46 nanti kembali ke anakannya tetap 46. Sedangkan kalau pada meiosis itu pembelahan pada sel kelamin itu dari 46 ke anakannya jadi 23. Untuk pembahasannya di slide berikutnya. Pembelahan secara mitosis coba diperbesarkan. Oke. Pembelahan secara mitosis itu menghasilkan dua sel anakan dengan materi genetik yang identik dari sel induknya. Pembelahan secara mitosis terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan, atau reproduksi aseksual. Jumlah kromosom sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Nah, siklus hidup sel dibagi menjadi dua fase pertumbuhan, yaitu interfase dan fase pembelahan. Tahap-tahapan mitosis ada interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Kalau diperbesar malah nggak kelihatan gerakannya ya Pak ya. Coba dia akan bergerak seperti ini. Jadi pembelahan mitosis itu terjadi pada sel tubuh ya. Selanjutnya. Fase pertumbuhannya ada interfase tadi ya. Interfase itu tahap persiapan pada setiap sel yang akan melakukan pembelahan. Tahapan yang paling lama dalam siklus sel itu di interfase ya. Terjadi proses metabolisme yang tidak berpengaruh dalam perubahan morfologi sel. Terdiri atas 3 fase yaitu G1, GAP1 ya, S sintesis dan G2 atau GAP2. Fase G1 terjadi pembentukan organel sel dan pertumbuhan sel. Sedangkan pada fase S terjadi proses replikasi DNA dan fase G2 terjadi pertumbuhan organel. Seperti ini gambarnya. Pada tahap profase, benang-benang kromatid itu memendek dan menebal membentuk kromosom. Ya, membentuk kromatid ya, benang-benang itu. Terus kromatid berpasangan membentuk kromosom. Membran nukleus dan nukleolus menghilang. Pada sel hewan, sentriol mengalami pembelahan. Sentriol tersebut memisah menuju kutub yang berlawanan. Benang spindel mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran atau aster. Lihat gambarnya ini, Mas. Nah, seperti ini. Oke. Itu parafase. Lanjutnya. Pada tahap metafase. Metafase itu terbentuk benang-benang spindel kromosom yang terlihat semakin jelas. Kromosom berada di daerah ekuator sel. Setiap kromosom masih terdiri atas 2 kromatid yang terkait pada sentromernya. Pada setiap sentromer ada 2 kinetokor yang masing-masing dikaitkan dengan benang-benang spindel. Ada namanya Pak? Seperti itu. Oke. Selanjutnya pada tahap anafase, benang-benang spindel memendek. Kromatid menuju kutub yang berlawanan mulai terjadi sitokinesis atau sitokinesis dimulai. Dan terakhir pada tahap telofase pembelahan mitosis itu kromatid telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan. Kromatid menipis dan memanjang menjadi kromatin. Kumpulan kromatin membentuk anak inti dan terbentuk membran nukleus di luar anak inti. Sitokinesis selesai, terbentuk 2 sel anakan. Nanti membelah menjadi 2 sel anakan. Kembali lagi sekarang ke pembelahan meiosis. Penjelasannya, pembelahan meiosis menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah jumlah kromosom induknya.
Induknya tadi kan 46, jadi anakannya dibagi 2, jadi cuma hanya 23. Pembelahan meiosis bertujuan untuk berkembang biak secara seksual, yaitu dalam proses pembentukan gamet. Jadi pembelahan meiosis hanya terjadi pada sel gamet, sel kelamin atau gametogenesis. Meiosis mengalami pembelahan inti 2 kali sehingga satu sel diploid 2M akan menghasilkan 4 sel haploid atau M. Sebelum pembelahan meiosis terjadi, sel mengalami fase pertumbuhan atau interfase seperti pada tahap pembelahan mitosis. Jadi di sini ada profase pada meiosis 1 ada profase 1, metafase 1, anafase 1 dan telofase 1. Ada meiosis 2 ada profase 2, metafase 2, anafase 2 dan telofase 2. Berbeda dengan pembelahan mitosis yang hanya terjadi 1 kali, sedangkan meiosis harus 2 kali. Profase 1 yaitu membran inti mulai menghilang, terbentuk gelendong pembelahan, kromosom menebal dan kromosom homolog saling berpasangan, terjadi pindah silang pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di kromatid. Pada metafase 1, kromosom homolog tetrat bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub. Masing-masing kromosom berikatan dengan benang spindel pada bagian sentromer. Pada anafase 1, kromosom homolog ditarik oleh benang spindel ke arah kutub pembelahan sehingga tetrat berpisah dan kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Membran sel mulai melengkung di bagian tengah. Tujuan anafase 1 yaitu membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. Pada telofase 1, retikulum endoplasma membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom pada kutub pembelahan. Nukleolus mulai terbentuk, terjadi sitokinesis yaitu pembenahan sitoplasma menjadi 2 bagian sehingga terbentuk 2 sel anakan dengan kromosom yang sudah haploid. Pada profase 2, nah itu membran nukleus dan nukleolus mulai menghilang kembali. Sentrosom membelah dan sepasang sentriol memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan dan di antara keduanya muncul benang spindel yang memancar dari kedua sentriol. Waktu ini lebih singkat dibanding tahap lainnya. Pada metafase 2, setiap kromosom haploid berisi 2 kromatid tertarik ke bidang ekuator, terbentuk benang-benang spindel, salah satu ujungnya melekat pada sentromer. Khususnya di bagian kinetokor dan ujung lainnya membentang menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Pada anafase 2, spindel menarik kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Kedua kromatid bergerak menuju kutub yang berbeda. Pada akhirnya anafase membran sel mulai melekuk. Pada telofase 2, kromatid di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin. Membran nukleus dan inti haploid terbentuk, kromosom menipis dan memanjang menjadi benang-benang kromatin. Terjadi sitokinesis sehingga terbentuk 4 sel anakan haploid. Seperti yang kita pelajari minggu yang lalu, ada organ reproduksi pria dan wanita. Oke, selanjutnya. Nah, yang ini yang organ reproduksi wanita ya, sudah paham ya. Oke, selanjutnya kita ke proses berlangsungnya di dalam organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Pada organ reproduksi pria berlangsung proses spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sel kelamin jantan. Jadi dari spermatogonium ke spermatosit primer. Spermatosit primer terbelah menjadi 2 menjadi spermatosit sekunder. Ini pembelahan pada spermatogenesis pada pria ya. Terus dari sekunder ini menjadi spermatid dan akhirnya menjadi spermatozoa dan sperma. Spermatozoa itu atau sperma. Oke, ada meiosis 1, meiosis 2. Dan ada diferensiasinya menjadi spermatozoa ataupun sperma. Pada sel telur atau ovum juga sama, mulai dari oogonium. Oogonium itu akan berubah menjadi oosit primer. Terjadi pembelahan meiosis 1 yaitu oosit sekunder. Pembelahan meiosis 2-nya menjadi terjadi ovulasi ya di sini disebut ootit, berkembang ovum menjadi ovum. Yang di sini badan kutub sekunder mengalami degenerasi. Ini juga disebut badan polar ya, kalau nggak salah. Ini si 3 ini, yang satunya jadi ootit, yang lainnya badan kutub sekunder. Badan kutub sekunder jadi satunya ovulasi, yang 3-nya badan kutub sekunder.
Proses menstruasi. Kemarin sepertinya sudah dibahas, tapi kita ulang lagi sedikit. Seseorang wanita dewasa setiap bulan melepaskan satu sel telur bergantian, entah di kanan, entah di kiri. Sebulan misalnya Januari di kanan, Februari pastinya di kiri. Periode itu sebulan sekali gitu ya. Apabila tidak terjadi fertilisasi, akan terjadi pendarahan yang disertai luruhnya sel telur dan lapisan endometrium. Pendarahan ini disebut menstruasi. Menstruasi terjadi secara periodik sehingga disebut siklus menstruasi. Pada umumnya siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Seperti itu. Nah, sekarang kita belajar tentang fertilisasi. Apa sih fertilisasi? Nah, kalau kita lihat berdasarkan video tersebut, ada sel sperma masuk ya, ketemunya di tuba fallopi. Sedangkan ini kan termasuk yang disebut ovarium, menghasilkan sel telur, dan sel telur itu keluar akan ketemu dengan sel sperma. Coba lihat video ini tadi ya. Sebulan sekali ovarium melakukan ovulasi, yaitu pengeluaran sel telur matang yang berupa oosit sekunder. Sel telur ini siap dibuahi sperma. Peleburan antara sel telur dengan sperma disebut pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi terjadi di dalam tuba fallopi dan menghasilkan zigot. Jadi, sering terjadi kesalahan ketika UM menjawabnya, fertilisasi itu terjadinya di mana? Apakah di endometrium? Apakah di ovarium? Tapi yang benar adalah di tuba fallopi, di sebelah sini ya, di saluran sini. Jadi ketemunya sel sperma dengan sel telur keluar, ketemunya di tuba fallopi. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah masalah penyakit pada sistem reproduksi manusia. Penyakit yang biasa dialami oleh wanita terutama adalah penyakit keputihan. Keputihan itu penyakit yang ditandai dengan keluarnya cairan kental berwarna putih dari alat kelamin, disebabkan oleh infeksi jamur, Chlamydia trachomatis atau Candida albicans, bakteri Gardnerella vaginalis dan Trichomonas vaginalis. Pencegahan dengan cara menjaga kelembaban alat kelamin. Jadi kalian itu sehari itu minimal 2 kali mengganti dalemannya ya. Jangan sampai dalemannya itu sehari semalam nggak diganti-ganti, itu bahaya karena akan lembab dan akan kotor, menyebabkan banyak jamur di sana. Jadi jagalah kebersihan kita dengan kita berganti pakaian, dengan mandi yang bersih gitu. Selanjutnya, gonorea atau kencing nanah. Kenapa bisa terjadi kencing nanah? Penyakit yang ditandai dengan keluarnya nanah dari saluran kencing sehingga terasa sakit saat buang air kecil, disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Pencegahan dengan cara menghindari kontak seksual dengan penderita. Jadi kalau belum waktunya atau belum menikah, tidak melakukan hubungan seks bebas. Itu sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Ya, no seks bebas. Selanjutnya, sifilis atau raja singa. Penyakit yang ditandai dengan timbulnya luka pada alat kelamin, rektum, lidah atau bibir, tetapi tidak terasa sakit, disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Pencegahan dengan cara menghindari kontak langsung antara luka di kulit dengan selaput lendir atau cairan tubuh penderita. Jadi perlu diingat, sering keluar UM itu adalah penyakit sifilis dengan gonorea. Penyebabnya bakteri apa? Kalau sifilis itu Treponema pallidum, kalau gonorea itu Neisseria gonorrhoeae. Dihafal ya. Selanjutnya, penyakit AIDS. Penyakit yang merusak sistem kekebalan tubuh penderita disebabkan oleh HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Pencegahan dengan tidak menggunakan jarum suntik secara bersamaan dan menghindari kontak seksual dengan penderita. Ya, penyakit berbahaya juga ya. Oke, selanjutnya herpes genitalis. Penyakit yang ditandai dengan timbulnya bintil-bintil berisi cairan di alat kelamin, dubur atau mulut dan terasa sakit, disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2. Pencegahannya dengan menghindari kontak seksual dengan penderita. Sekali lagi, Ibu ingatkan, tidak melakukan seks bebas. Ya.
Selanjutnya, prostatitis, penyakit yang ditandai dengan adanya inflamasi pada kelenjar prostat disebabkan oleh infeksi bakteri Escherichia coli atau non-bakteri. Pencegahan dengan cara mengurangi aktivitas yang menyebabkan iritasi pada prostat seperti duduk di dalam waktu yang lama. Ini terjadi pada pria. Selanjutnya, epididymitis, penyakit yang ditandai dengan peradangan pada epididymis disebabkan oleh iritasi zat kimia, komplikasi prostatectomy, bakteri coliform, dan infeksi chlamydia. Pencegahan dengan cara menghindari bergonta-ganti pasangan seksual. Jadi no seks bebas. Selanjutnya, kanker serviks atau kanker leher rahim. Ini terjadi pada almarhum artis ya. Ibu nggak mau sebutan. Itu kenapa bisa terjadi ya? Itu merupakan tumor ganas pada bagian paling bawah uterus atau rahim. Keputihan yang abnormal atau pendarahan abnormal di vagina, dan pencegahannya dengan pemindaian PAP pap smears ya, dan vaksin HPV. Jadi lebih baik adalah menghindari. Gimana caranya? Yaitu tidak melakukan seks bebas, gaya hidup sehat seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir, upaya pencegahan penyakit reproduksi yaitu yang bagi wanita mengganti pembalut sesering mungkin ketika datang bulan menstruasi ya, 2-3 jam sekali. Terus menghindari penggunaan sabun pembersih kewanitaan secara terus-menerus. Bukannya tambah baik, itu tambah berbahaya karena sebetulnya di dalam tubuh kita juga ada zat-zat yang berguna, bakteri yang berguna baik untuk tubuh kita. Selanjutnya, gaya hidup sehatlah dan berpikir dan melakukan kegiatan positif serta hindari seks bebas. Pada pria, mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas. Terus melindungi testis selama beraktivitas. Jadi untuk pria kalau bisa, kalau kalian sudah bisa menggunakan motor, jangan menggunakan motor gede ya, yang tangkinya ada di depan itu juga mempengaruhi dia. Terus lagi tidak menggunakan celana ketat, itu juga tidak baik buat kesehatan. Dan menghindari minuman beralkohol, juga rokok. Gaya hidup sehat, hindari seks bebas. Oke, untuk selanjutnya akan ada tugas di Google Classroom. Jadi nanti jam 11 Ibu akan launching kuis 1 untuk kelas 9. Kalian harus mengerjakan tepat waktu karena paling lambat hari Kamis. Kamis malam sudah Ibu close dan Jumat kalian sudah akan melihat hasilnya. Ya, nilai yang di bawah KKM akan diadakan remedial. Oke, bye. Mana mbak? Udah lu akhirnya belum? Udah. Belum.